Lalu saya memperkenalkan diri sebagai imam MSCC. Lalu ada salah satu dari umat yang hadir itu bertanya, wah kalau mau cari imam mesti cari yang benar-benar kita tahu. Karena di sini dalam tanda petik ada banyak imam-imam yang imam-imam gedungan. Oh. Nah dengan itu pengalaman itu lalu Halo sobat-sobat seperjalanan, kembali lagi di podcast para Romo dan Frater Keuskupan Agung Jakarta. Ya, perkenalkan nama saya Frater Bona dan depan saya ada Frater Panca. dan di tengah-tengah kita ada Saya Romo Yopi Romo Yopi dari Tarekat MSCC. MSSCC. Nah, Romo, saya tuh sebenarnya penasaran nih sama Romo karena pas saya tingkat 1 masuk gitu ya. Sekarang masih tingkat 1. Saya masih tingkat 1 ya, tingkat Sekarang 1 masih. Kayak belum lama berarti ya. Masih baru kan? baru lebih saya tuh penasaran ya kenapa kok dari sekian banyak imam projo yang tinggal kok Ada ada satu yang dari imam tarekat nih Penyusup. penyusup nih. apakah ada Apakah- perutusan atau mungkin Sering. ada tugas khusus gitu kan? Ya yang pasti Ini bukan serigala bermulut dong. Imam tarekat rasa projo ya, bukan? Bukan Raja Projo. Saya tuh sempat tanya-tanya Banyak sama kok. teman Ada. angkatan saya tuh, ini Ada. siapa ini? Frater dari mana itu? Saya kira frater kan, soalnya kan Lu. selain dari Romo masih muda kan? Uut, Masih Romo muda ya? iya masih muda gitu. Selain dari Romo Uut, Romo Purbo, kok ada Ah. ya udah saya nyebutnya frater gitu. Wah. Padahal Saya wah. nggak tahu. Wah. Saya nanya aja nih, ini dari mana nih? Terus pas main futsal itu ternyata frater Okta ngomong, "Oh itu Romo Yopi." Oh, Main bola bagus nggak saya? wah, ini Uish. main bola bagus silakan. Main bolanya sangat bagus, stamina kuat. Frater-frater lain sudah ngap. patah sebenarnya. Romo Yopi masih sangat kuat Sangat staminanya. jago ini ya. Ah. Jadi saya penasaran gitu kan. Oh ternyata Romo Yopi dari tarekat mana gitu, ternyata dari MSSCC ya. Nah kalau boleh tahu SCC. ini singkatannya apa nih kok panjang Iya ya, nih, apa sih nih? MSSCC. Nah ini Di kalau boleh antara tahu gitu. sekian banyak Romo Projo Iya. di seminari kita, ada Ini yang- satu Romo berbeda ini. Siapa dia? Gitu, Romo. Silakan Romo. Ya MSSCC. terima kasih banyak. Saya mau memulai ngobrol singkat kita ini dengan ucap terima kasih untuk khususnya Sama Romo. seminari Projo dan frater-frater yang sudah menerima saya Asik. dan tidak menganggap saya asing. Wah. Wah, Karena Sama-sama. MSCC itu kan memang komunitas baru. Meski tahun berdiri kongregasi ini sudah cukup tua, tapi untuk Indonesia sendiri baru. Kongregasi ini berdiri tahun 1833. Wah. Ya sudah cukup lama ya. lama, tapi definitif masuk ke Indonesia itu baru 2006. Wah, belum. Ya, masih Baru baru hitungannya ya. belum lama kalau Iya. untuk Lama. dalam Baru sejarah 2000. gereja Gereja, Indonesia iya. ya. Untuk Jakarta untuk Indonesia masih sangat baru. Ya bisa dibilang mungkin kongregasi yang terakhir juga. Iya. Kalau saya belum tahu yang lainnya, tapi kami termasuk kongregasi terakhir yang masuk ke Tanah Misi Indonesia. Nah, soal nama MSSCC. Wah, Ini kalau susah, kalau nggak hati-hati kebalik-balik MSC, CMTK. Enggak. Bercanda. ya memang agak sedikit panjang. Panjang. MSSCC. M1, S2, C2. Iya. Mungkin teman-teman itu sudah akrab di Keuskupan Agung Jakarta ini komunitas MSC kan? MSC Oh, ada, MSC. ada SSCC ada, MSF. MSF ada, OFM. OFM ya, Iya. SJ banyak. Ya. Ah. Dan saya mau menghubungkan MSC dan MSSCC. Nah, misalkan kalau MSC itu kan komunitas misionari Sakri Kuori. Query Artinya misionaris hati kudus. Hati Kudus. Ya kan? Misionaris hati kudus. SC. Ah. Kami ditambah satu S lagi, satu C lagi. Sehingga MSC yang hanya MSC, satu S dan satu C, kami sisipkan lagi satu 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 S, S, satu satu C. C. Nah, kalau misionaris hati kudus itu hanya untuk Yesus,
Kami sisipkan satu S dan satu C lagi itu untuk Maria. Apa tuh panjangannya? Ya, berarti? jadi misionaris hati kudus Yesus dan Itu hati MSC. tak bernoda Ah. Maria. Oh, kalau bahasa Latinnya apa, Pastor? Ya, ya singkatnya tadi misionaris sacri cuori. Kori. Ya, kalau bahasa Italinya saya menyebutnya secara personal itu misionaris sacri cuori Gesù e Mariae. Wih, keren ya. Ya, itu hanya sebut, belum tahu benar atau tidak penyebutannya ya. Ini keren keren. Oh, jadi kalau Ya. MSC misionaris hati kudus Kudus Yesus. Yesus. Kalau MSS. MSSCC Oke. tempatnya Romo Yopi, misionaris hati hati kudus kudus Yesus Yesus dan hati tak bernoda Maria. Maria. Hati tak bernoda Maria. Oh. Iya, dua sehingga Lengkap sehingga ya? dua, ya. Yesus Maria. pasangan. Iya, karena kalau misalkan secara singkat, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau mau menunjukkan jamak atau plural atau banyak itu kan apostrof s kan. Misalkan things ditambah. Nah, menurut saya kira-kira seperti itu. Iya, iya. Jadi S yang satu ditambah S yang kecil dan C yang satu ditambah C kecil, sehingga penulisannya pun berbeda. M besar, S besar, S kecil, C besar, C kecil. Oh, Kapitalnya Jadi juga beda. S yang kecil dan C yang kecil itu khusus untuk Maria. Jadi MSSCC, misionaris tahu hati juga nih, kudus udah. Yesus Lumayan. dan Kita dan berdoa. hati tak bernoda Maria. Saya udah setahunan lebih kenal Romo Yopi, Baru tahu ini. baru tahu ternyata. SSCC. Oh, Iya, menarik, itu- menarik. Tapi ada hubungan sejarahnya sama MSC atau Ya, spiritualitasnya lah. oh, Spiritualisnya kan hati kudus Yesus, hati tak bernoda Maria, sehingga dalam devosi itu kami disamakan. Kurang Saya lebih tidak sama kurang gitu ya ya. kurang paham detail-detailnya soal itu. Tapi punya spiritualitas hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria. Hmm. Ya, kira-kira itu penjelasan singkat yang kemudian masuk ke Indonesia ini tahun 2006. Berpusatnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya. Sehingga sampai sejauh ini kami baru punya 2 rumah, yaitu rumah formasi di Kupang dan rumah formasi lainnya di Maumere. Ya, masih sebatas rumah formasi, rumah pendidikan untuk calon imam. tapi belum ada karya kayak paroki sudah ada pastor atau gimana? Pastor-pastor kami yang ditabiskan itu sudah berkarya di beberapa paroki, tapi sebagai pastor rekan. Yaitu misalkan di Flores sendiri di Ruteng, lalu di Keuskupan Maumere, lalu di Kupang sendiri juga ada. Tapi masih sebatas kami membantu, karena imam-imam itu sangat terbatas. Teman-teman bayangkan masuk tahun 2006, ya itu juga bisa membayangkan berapa imam yang sudah ditabiskan dari komunitas itu Yang orang dalam Indonesia. jenjang waktu dari 2006 sampai sekarang. Berarti itu- Romo Yopi termasuk romo-romo Romo-romo awal yang romo-romo ditabiskan. awal Ya. MSCC Indonesia. Wah. Kira-kira jumlahnya berapa ya Romo kalau bisa dihitung gitu? Ya, untuk Indonesia ya baru 12 imam. 12 ya? 12 imam. 12 Wah. imam. Dan Romo Yopi salah satu 12 imam 12 dari imam. Indonesia ya, Romo. Iya. Wah, Dan dari 12 imam itu ada yang di Jakarta, Jakarta. Sini salah Saya- satunya. Ini. ada yang di Itali, Ah. ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Oh, Jadi emang dari- misionaris kan sebenarnya. Sudah sedikit 12 orang dipisah-pisah lagi. Aduh, Sehingga menarik. kami masih sebatas rumah formasi. Soal misi kami belum dihidupi karena personal imam MSCC belum Masih, mencukupi. belum Mungkin Masih kemudian mencari ya, imam-imam Indonesia kemudian kalau secara personilnya cukup, dulu ya. karisma khas kami sebagai seorang MSSCC itu akan dihidupi di Indonesia ini. Ya, jadi buat sobat-sobat perjalanan yang mau masuk Oke, tertarik MSSCC ya. gitu ya. Teman jangan ya karena projo kan. Apa kita kolaborasi? Frater Bona mungkin mau pindah, Pindah. ke Kupang. Oh, menarik ya. Jadi saya juga penasaran nih, kira-kira kan kalau kongregasi tarekat tuh ada pendirinya tuh ya. Ini Iya, Iya. pendirinya ada. spiritualitasnya gitu kan. Spiritualitasnya Pasti ada. unik itu, ada sesuatu yang Iya. unik kayak Fransiskan, OFM, hidup miskin Fransiskus gitu ya. ya, Fransiskus. Pasti tiap tarekat tuh punya Ada keunikannya gitu lah. pendiri dan
spiritualitasnya lah Spiritualitasnya. istilah ininya. karisma pelayanannya. Ya, karisma kekasannya Iya. gitu ya. Ya kalau itu yang ditanya, pendiri kami itu seorang imam projo, Wah, Oh, Projo. berarti seorang imam. jiwanya projo juga ternyata. Makanya tidak Nah, itu kan tidak susah tinggal di Projo Jakarta kan. karena memang Karena- santai projo lah kita. Santai lah. Nah, dia seorang imam projo namanya Gaetano Errico. Gaetano Errico. Kayaknya orang Gaetano Errico. namanya Kalau dari nama orang namanya orang Itali ya? Spanyol, Itali. Iya, Itali. Oh, Itali. Itali. Wah, cocok jadi MSCC. Sudah paham nih nama-nama orang Itali. Jadi dia dari Napoli, Itali. Hmm. Napoli, Itali, ditabiskan sebagai seorang imam projo, dan dia itu bergelar santo tahun 2008. Asik. Oh, baru ya. 2008. Ya, dia dibeatifikasi sebagai beato itu oleh Yohanes Paulus II tahun 2002. Oh, beatifikasi Iya, sebagai dari beato. Beato. Oh, Iya, dari Beato. jadi beato 2002. itu 2002. 2008 Lalu 2008 baru kanonisasi jadi santo santo oleh Paus Benedictus. ke-16. Sehingga tergolong santo yang baru. Santo yang ya Masih boleh fresh dibilang ini. di abad modern ini. Ah. Nah, Santo Gaetano Errico ini tadi sudah disebutkan mendirikan kongregasi ini tahun 1833 1833. Oke. ya di Secondigliano, Italia, di Napoli. Dan karisma yang dia tunjukkan atau dia baktikan dalam mendirikan komunitas ini ada 3. Hmm. Pelayanan kepada orang miskin, pelayanan kepada orang sakit, dan yang terakhir pelayanan kepada saudara-saudari kita yang ada di penjara. 3 itu. Lalu nanti Fokusnya kemudian ini berkembang, ditambahkan berkembang. ya ada pendidikan, ada berbagai macam, tapi saat kongregasi ini didirikan 3 Fokus pelayanan 3 itu yang difokuskan penjara, sakit, dan orang miskin. menderita. ya, orang-orang yang lemah dan tersingkir Iya. gitu ya, Pastor. Iya, kira-kira itu. Sehingga akhir-akhir ini itu difokuskan dalam banyak bidang, tapi saat kongregasi ini didirikan itu fokusnya 3 itu. Dan dia dimulai dari Napoli, Italia, dan akhirnya menyebar ke berbagai negara sampai juga pada Indonesia. Indonesia tahun 2006 itu. Iya, dan kita sekarang sebagai bagian dari misi MSCC Indonesia, Imam Indonesia sendiri yang membuka itu di Australia. Oh, gitu. Iya, jadi misionaris dari kita sendiri yang membukanya di Jadi di Australia. Indonesia dulu baru ke Australia. Iya. Oh, Jadi setelah dididik, lalu kemudian membuka yang baru di Australia. Dan puji Tuhan diterima oleh keuskupan setempat dan berkarya. di Australia apa? Rumah reformasi juga atau? Iya, akan memulai rumah formasi juga. Ah, Rumah formasi. Jadi kayak seminari menengah atau pendidikannya gitu. seminari Iya, seminari tinggi biasanya itu, seminari tinggi. tinggi. Iya. kalau dalam istilah projo seminari. Seminari tinggi. Oh gitu. Ya Romo. Nah, kalau Romo sendiri nih, kenapa Romo tertarik masuk MSCC yang katakanlah pada waktu itu kan Romo juga asal dari Kupang kan? Iya. Pada waktu itu berarti hitungannya baru juga ya Romo. Baru. Waktu Romo masuk kan pasti di Kupang juga banyak tarekat lain Iya, kan? ada yang lain pasti. Ya, dominasinya Kenapa? SVD dan SVD Projo. dan Projo Kupangnya sendiri. Nah, kenapa nih Kenapa Romo MSCC? sedikit mungkin karena ini- wah tarekat baru nih gitu. ini Saya- sering panggilan iya lagi. nih, nggak apa-apa Romo sekalian sharing Ya, masih panggilan. masih bulan panggilan kan. Kalau saya itu sebenarnya tidak mau jadi imam. Iya, tidak mau jadi imam karena saya itu mau jadi seorang polisi, tentara Awalnya. awalnya. Dan karena kegagalan itu, testing polisi, testing tentara, Ah, lalu saya mendaftar sebagai security. ah. Lalu dalam pekerjaan itu tiba-tiba masuklah komunitas ini. Oh. Komunitas MSCC ini, dan ada yang menawarkan bahwa komunitas ini sedang mencari anggota baru untuk menjadi imam, dan saya mendaftar. Oh. Dan dari proses pendaftaran itu dididik dan akhirnya ditabiskan imam tahun 2015. Masih muda juga Berarti nih. MSSCC pada saat itu kurang lebih kayak melakukan aksi panggilan gitu ya, Pas atau mencari Ya Cari diterima. calon baru. Iya. Ya karena namanya kongregasi baru yang baru berkarya di Indonesia, ya tinggal di rumah kontrakan. oh,
tinggal di rumah kontrakan sambil mencari calon. Lalu waktu itu yang mendaftar kami berlima, saya salah satunya. Dan dari Tahun berlima berapa ini, Romo? Sorry Romo. yaitu kalau masuk Awal 2006, Heeh. 2006 akhir itu saya mendaftar. Berarti benar-benar Langsung dong fresh. Iya. mau formasi Datang. angkatan pertama dong. Angkatan pertama. Wis. Istilahnya Iya, berlima. berlima. Dan dari 5 itu kami bertiga yang ditabiskan. Baru tahun berikutnya mulai ada beberapa lagi. Iya, ya tahun Mulai berikutnya rutin Satu. Ya memang masih baru Karena ya. karena rumah kontrakan kamarnya nggak cukup. Nggak bisa terlalu banyak Iya, juga ya. kamarnya hanya 4. Mm-mm. Jadi angkatan berikutnya hanya bisa 5. diterima 1. Ah. Kemudian lalu akhirnya berjumlah 12 imam. Sekarang sudah ada 12 Iya, tapi cerita yang mau ditunjukkan di sini bahwa sebagai komunitas awal itu menempati rumah kontrakan. Lalu formasi saya juga, saya itu dalam tanda petik itu kurang mendalami apa itu MSCC. Karena juga masih baru. Karena ya. masih baru, salah satu alasannya. Tapi yang kedua saya banyak dititipkan. Misalkan waktu saya studi filsafat, Ah. saya dititipkan di komunitas Bruderan SPD. Oh, numpang di rumah SPD. Ya, Iya, bergaul dengan mereka, lalu Tinggal di situ juga. karakter Mas. saya itu seperti seorang bruder. Lalu saat saya menjalani studi teologi, saya dititipkan lagi di rumah SPD untuk para frater. Ah. Jadi coba lihat 2 rumah berbeda. Ah. Saya belajar tentang Arnold Luciansen dan Joseph Frenademetz. Sekarang dititipin Sekarang di dititipkan di Santo Yohanes Paulus II. Ah. Maka lihat, saya lebih banyak hidup dan juga mengalami banyak Banyak. kekayaan spiritual itu dari Ah. rumah formasi yang berbeda-beda. Oh, menarik juga Tetapi ya. itu bukan satu hal yang menurut saya negatif, itu justru memperkaya. Kaya sekali ya Kaya pengalaman, memperkaya. Maksudnya Dan dari juga banyak promosi MSCC di Jakarta. Asik silakan. come join Come and join to MSCC. MSCC. Nah, Romo kan masih baru tuh. Belum, berarti kan Romo angkatan pertama 2006. Berarti kan belum ada Romo Indonesia yang jadi MSCC Iya. dong. Iya. Berarti pendamping Romo waktu Romo masuk tuh orang mana? Ya Iya, itu betul. misionaris kami dari India, dari Itali. Oh, berarti Romo-Romo luar semua. Iya. Sampai sekarang mereka masih ada Masih ya. sebagai formator-formator awal itu. Dan yang membuat saya bertahan itu yang mau belajar bahasa Inggris itu. Karena di dalamnya kan mereka tidak bisa komunikasi Bahasa bahasa Indonesia Indonesia. juga. Berarti ya. sehari-hari bahasa Inggris itu ya, Romi? Iya. Makanya saya agak sedikit tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Bertahan di seminari untuk belajar bahasa Inggris. Tapi akhirnya ditabiskan imam juga. Yes. Awalnya itu berpikir salah masuk jurusan. Tapi akhir-akhirnya menerima bahwa ini Bisa jurusan juga, saya. Menarik ya, jadi apa, didampingi oleh orang-orang yang dari Ya. berbagai macam daerah gitu ya, dari India itu. Ya, sehingga saya berterima kasih untuk podcast ini ya, dalam arti tertentu kongregasi ini ikut diperkenalkan. Diperkenalkan Diperkenalkan. kepada umat Karena Jakarta, memang mungkin penonton project-project. iya, saat Silakan. awal saya masuk ke seminari ini, itu kan saya sempat diduga imam dalam tanda petik imam gadungan kan. Iya. Saya waktu itu Mana nih? saya ingat baik waktu itu saya menggantikan salah satu rekan imam untuk misa, Oh, itu waktu itu tuh udah di Jakarta. udah di Jakarta. Lalu saya memperkenalkan diri sebagai imam MSCC. Lalu ada salah satu dari umat yang hadir itu bertanya, wah kalau mau cari imam mesti cari yang benar-benar kita tahu, karena di sini dalam tanda petik ada banyak imam-imam yang Gedungan. gadungan. Oh, Nah dengan itu pengalaman itu lalu hari ini bagi saya satu hal yang menarik karena ikut diperkenalkan bahwa MSCC itu memang ada. Jadi penonton di rumah, Ini ini imam legal resmi sudah ditabiskan ya Romo 2015 di Kupang. di Kupang oleh Monsinyur siapa Romo? Saya ditabiskan oleh Nuncius Oh, Nuncius no. Antonio Filipacci. No, yang nabisin juga bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau mau misa atau sakramen, pelayanan sakramen, ketemu ini imamnya Romo. legal. Wah. Tangannya itu tangan imam yang legal.
sudah ditabiskan. Asli, Jangan asli dikira ini asli. asli, original, langsung. Jadi jangan dikira Romo gaduh. Sedih juga ya Romo dikira imam gaduh. Ya Aduh. itu namanya komunitas baru ya, Iya juga sih. harus diperkenalkan. Hahaha. Makanya lewat podcast ini saya sungguh berterima kasih karena ikut diperkenalkan. Tapi jangan masuk ke MSCC ya, Brother Bona. Kalau buat tertarik. Ih, sebetulnya bis podcast ini Nanti dimarah Romo Danto kan. juga sih. siapa Ramadan? Oh gitu ya, berarti Iya. kalau boleh saya tanya, sekarang cukup banyak berarti ya? Maksudnya yang daftar ke Iya, MSCC gitu? Fraternya sekarang udah mulai. Iya, cukup banyak karena 2 rumah cukup banyak. Oh, Kami sudah itu- ada rumah sendiri sekarang. Iya, jadi ada 2 rumah di Kupang dan di Maumere. Iya, Itu 2 jenjang formasi berbeda. Kupang itu formasi awal dan filosofi, filsafat. Tingkat Kuliah kuliah filsafat, berarti Ya, ya? lalu top nanti kembalinya itu di Maumere, teologinya di Maumere. Nah, itu kami punya 2 rumah itu. Sedangkan soal anggota tadi imamnya sudah 12. berjumlah 12, Imam Indonesia. frater-fraternya kurang lebih 80-an lah, Wih, Wah. banyak tuh. 80-an. sudah lumayan Pastor. Iya, Yang jadi 80-an. 90. Sebenarnya panggilan itu cukup Enggak gitu dong. panggilan itu cukup banyak, tapi kami menerima berdasarkan kuota Karena kamarnya juga. sesuai kamar Oh, tidur kamar. tadi. Ya, karena sebenarnya kalau kita punya bangunan yang besar bisa kita terima banyak, tapi karena bangunan yang tersedia ya cukup itu. Jadi kita menerima itu setiap angkatan itu ya paling banyak 40 lah. Menyesuaikan 40, kamar itu iya, ya? 40. Dan soal panggilan itu di daerah NTT itu masih Masih cukup cukup kuat banyak, ya. cukup banyak. Kan memang juga Katoliknya di sana lumayan Sangat banyak lah. sehingga kita beri batasan kuota itu artinya Memang yang mendaftar juga banyak. banyak. Iya. MSSCC. Dan MSCC di Kupang NTT itu salah satu dari sekian banyak kongregasi itu. Sangat banyak. Nah, Ya, Romo, yang paling lama ya Ya. SVD ya. SVD ya memang udah dari zaman dulu kayaknya di Iya. sana. Nah, Romo, cerita lagi dong tentang apa sih tokohnya ini Romo, Gaetano Iya, Eriko Gaetano tadi Eriko. Romo. Iya, iya. Sejauh Romo mengenal mungkin ya, walaupun juga ada keterbatasan Iya. gitu Romo. Literaturnya bahasa Itali kan. Buku-bukunya belum banyak Bahasa yang Itali kan. ah, Nah, kalau Santo ini dia itu dikenal sebagai orang kudus, terutama dalam proses beatifikasi dan kanonisasi, itu sebagai pribadi atau orang kudus yang bisa membantu orang-orang dengan kebutuhan, misalkan apa ya kalau saya sebut punya problem dengan keturunan. oh. Iya, dia itu Lucu juga ya. dia itu di apa disebutkan di Santo pelindung ya, para dikanonisasi karena orang yang berdoa melalui perantara itu lalu memiliki mendapatkan dapat momongan. mujizat itu. Makanya saya sudah mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di museum dia Di mana loh? Napoli Secondigliano, situ. Oh. Italia, Napoli. Itu di dalam museum dia itu ada dibangun semacam satu tanda mata khusus untuk orang-orang yang berdevosi pada orang kudus ini, lalu devosi itu dijawab. Misalkan mereka itu minta untuk ada momongan, yang mereka buat semacam satu replika perut ibu, lalu ditempelkan di situ dengan nama. Dan itu di dalam itu sudah sangat banyak, banyak. Terutama terkenal itu melalui novena kepada Santo ini. Gaetano. Gaetano Gaetano Eriko. Eriko. Jadi bagi para pasangan muda pasangan muda yang mungkin ingin memiliki momongan yang kesulitan Iya. memiliki momongan bisa berdoa berdoa kepada Gaetano Ya kita Eriko. berharap pada doa-doa dan iman berdoa kita. melalui perantara. Perantara. Iya. Berdoa. Ya, dalam sejarah itu kan memang dia dikanonisasi justru karena mujizat itu, pembuktian itu. 2000. Sehingga itu yang biasanya dipromosikan di tempat di NTT soal novena dari Santo Gaetano Eriko ini. Berarti pusatnya di Italia Romo. Iya, di Italia, di Roma, Italia. Roma Italia. Romo pernah ke sana berarti dong. Ya sekali. Asik, Iya, asik. ajak dong, Jalan-jalan ajak nih. Mungkin ya hoki kan, angkatan pertama. Angkatan pertama itu Langsung. kesananya waktu kapan Romo? Abis-abisan atau sebelum? Baru
2 tahun kemarin 2019. Wow. Jalan-jalan nih kita 2019. Ya itu tadi saya bilang hoki sebagai imam pertama, lalu diminta untuk ikut pertemuan dan sambil lihat-lihat juga benar tidak MSCC ini kongregasi benaran. Iya. Tapi di internasional sendiri juga sebenarnya lumayan besar atau Lumayan besar, misalkan di Amerika, misalkan di Jerman, lalu di India sendiri, lalu di beberapa daerah lain itu kan kita bayangkan dari 1833 itu sudah lumayan lama, dan di daerah-daerah itu, daerah misi seperti Amerika, India itu kan kongregasi ini sudah cukup berkembang di tempat itu. Hanya di Indonesia ya ya masih baru. harus Belum, menanggung masih- salib, jadi orang pertama dikira sekte baru kan. Sekte apa ini? Gitu. Ternyata memang kongregasi bukan main-main juga ya. Ini ya. Kongregasi Dari seriusan. Nah ini kalau saya bayangin ya Romo, jadi kan Gaetano Eriko dia mendirikan kongregasi itu ya. Terus bisa nyebar ke banyak daerah, itu kan pasti ada kayak kumpulan-kumpulan awalnya gitu atau gerakan kayak misalnya Yesuit itu kan Kelompok gabungan pertama dari gitu ya. gabungan dari beberapa orang gitu. Ya itu kan bagian dari misi kongregasi di mana dia berkembang itu. Misalkan sekarang masuk ke Indonesia, lalu kita di Indonesia yang punya tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Supaya jadi kongregasi ini komunitas lagi. mandiri. Ya. Dan itu sudah terwujud saat kita membukanya di Australia tadi. Yang sudah itu misi pertama kita dari MSCC Indonesia, yaitu misi di Australia. Artinya imam perdana MSCC Indonesia yang ditabiskan 2015, imam itu yang dikirim sebagai misionaris di Jadi saling Australia. ini aja Iya, berkesinambungan lah ya. Sehingga semua anggota tarekat itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan tarekat itu. Ya misalkan kita juga kan punya tanggung jawab dengan promosi, dengan kesaksian hidup, supaya projo juga tetap hidup kan. Iya dong. Kayak Romo Yopi mau bikin misi di Jakarta deh. Wah itu saya MSS. kurang tahu. Dia mau ini nanti bikin salah kongregasi. satu paroki. Nggak bikin kongregasi, bikin rumah di Jakarta nih kayaknya Romo Yopi nih. Romo itu saya MSS kurang itu. tahu. Mungkin kita doakan lah yang terbaik Amin untuk Romo Yopi. Karena Romo Yopi kan seperti episode sebelumnya, Romo Yopi lagi belajar di sini ya. Lagi studi lanjut ya Romo. Episode sebelumnya itu tahun lalu ya. Enggak lama tadi, baru tadi syutingnya. Enggak jauh. Beda berapa menit tadi syutingnya Romo. Wah, bisa aja nih. Gitu. Brother Bona mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Apalagi ya? Wah banyak nih. Ya sebatas itu doang sih paling. Pengalaman Romo, pengalaman menarik selama formasi atau mungkin selain sebelum kesini pernah kemana lagi gitu pas jadi Romo MSCC, pernah tugas di Iya, mana lagi? pas fraternya gitu. Atau pas fraternya Romo? Iya saya setelah tabis itu memang sampai sekarang masih tetap formator sih. Selalu tugas di seminari ya? Iya merindukan di paroki tapi belum. Oh, Mungkin belum sampai nanti. di paroki Romo. Ya. Mungkin habis ini Romo ya. Ya Di kita paroki harus- Jakarta mau Romo? harus Oh yang harus, mana? Tinggal pilih. harus taat saja Ah, pada komunitas Jadi 2015 Tabis langsung tugas di Seminari. komunitas seminari MSCC di Kupang. 2 Kupang. tahun. Ah, Lalu setelah itu dipindahkan kesini. ke Maumere dulu. Oh, Maumere dulu. Yang rumah Maumere Iya, itu. rumah Ah, Maumere. Lalu setelah dari Maumere baru studi ke lanjut AJ. ke AJ. Oke, Bisa di seperti sini? itu. Habis dari Itu sini? belum tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Paroki. Belum tahu. Belum tahu, tergantung pimpinannya Romo. Iya, tergantung komunitas. Yang bisa kita buat adalah taat kan. Taat dan Kalau melakukan. sekarang berarti provinsial keberapa ya Romo kalau gitu? Wah, kalau tanya provinsial MSCC yang keberapa saya Banyak ya? Berarti saya- ini di Indonesia belum profesional mandiri kan? Belum, Masih kita- mengikut Oh masih yang status kita itu status MSCC Indonesia itu masih delegasi delegasi. di bawah provinsial India. Oh, India malah. Iya. Kami Di masih India lumayan besar berarti Romo. Iya, di India itu ada 2 provinsial tidak salah. Ada 2 provinsial dan dari 2 itu kita termasuk salah satu. Iya. Di bawah sana iya. gitu. Masih delegasi. Sehingga ditanya soal provinsi yang keberapa, wah saya udah banyak. belum sampai Detailnya memperdalam itu belum ya. tahu lah. Ya, Oke. intinya butuh Ah,
banyak personel lagi ya Romo ya. Masih Romo Yopi dari tarekat MSCC masih membutuhkan banyak personil untuk mengembangkan MSCC ya, dan gereja universal juga lah. Jadi kan bukan soal imam projo, imam tarekat atau ini. Iya dong. Semuanya kita bergerak dalam semangat yang sama untuk mengembangkan kabar sukacita dalam paling tahu nih. dalam gereja universal ya, sama-sama anggota gereja Katolik. Seperti itu kurang lebih. Romo mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Romo mau tanya apa ke saya? Enggak. Beda ya. Saya mau tanya ke Frater Bona. Nggak usah. Oke, itu aja dari kami, perkenalan singkat terkait Romo Yopi dan secara khusus juga tarekat MSCC. Sekte apa itu? Supaya orang nggak salah. Sekali lagi imam asli ya. Supaya orang nggak salah sangka nih kelompok apa sih? Ini tarekat gereja Katolik resmi ya Romo. Ada pusatnya di Italia dan pendirinya Santo Gaetano Enrico yang bisa kalau berdoa kepadanya bisa memberikan momongan gitu ya. Silakan berdoa kepada beliau. Dan itulah perkenalan singkat. Kalau mau tahu lebih lanjut ya bisa nanti kita berjumpa lagi bersama Romo Yopi, atau mau ketemu Romo Yopi di seminari atau mengundang Romo Yopi untuk sesuatu, silakan saja. Mengundang rekan yang lain tuh. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih banyak.